Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kesehatan tur kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 718. Setelah berpamitan kepada Tetua Agung Suizu, Yang Chen kembali ke Jinzhou. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Bai Qingluan buru-buru tiba di gua Yang Chen. Yang Chen, kita harus segera berangkat. Dia belum melupakan undangan Kaisar Naga kepada Yang Chen. Jika Anda datang terlambat, itu akan menjadi tindakan tidak sopan terhadap Kaisar Naga. Dia tidak ingin Yang Chen menyinggung Kaisar Naga. Yang Chen dengan tenang menjawab, "Aku sudah pernah ke sana, tidak perlu pergi lagi." Bai Qingluan terkejut, "Apa yang kau katakan? Kau pergi ke sana? Bagaimana mungkin? Ini masih subuh. Kapan kau pergi?" "Dasar nakal, kau sengaja berbohong padaku karena kau tidak mau mengajakku ikut, kan?" Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengan Kaisar Naga pada malam sebelumnya. Bai Qingluan masih tampak benar-benar tidak percaya setelah mendengar hal ini. "Dia ingin kau pergi hari ini, dan kau akan menemuinya larut malam seperti ini, bukankah itu akan membuatnya marah?" Kaisar Naga memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia tidak peduli siapa Anda. Jika Anda tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya, dia tidak akan pernah membiarkan Anda lolos begitu saja. "Kau jelas tidak pergi. Kau berencana menipuku agar aku pergi sehingga kau bisa menyelinap pergi sendiri, kan?" Yang Chen tidak berdaya, mengapa wanita ini tidak percaya pada dirinya sendiri. Lagi pula, Kaisar Naga bukanlah orang yang tidak masuk akal dan mudah marah. Saat aku pergi ke sana tadi malam, Kaisar Naga sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia memberiku kesempatan untuk memasuki pavilion harta karun dan memilih harta karun tingkat menengah. Di mana lagi Anda bisa menemukan orang sebaik itu? Bagaimana mungkin aku menjelek-jelekkan dia di belakangnya sekarang? Oleh karena itu, Yang Chen berkata dari lubuk hatinya, "Kaisar Naga bukanlah orang yang tidak masuk akal seperti yang kau bayangkan. Dia adalah orang yang sangat baik dan pahlawan besar." Bai Qingluan menatap Yang Chen dengan mata terbelalak tak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa Kaisar Naga yang sering dibicarakan Yang Chen adalah seorang tiran yang sangat jahat. Sekarang, Yang Chen benar-benar mengatakan bahwa Kaisar Naga adalah pahlawan besar. Jika kata-kata seperti itu diucapkan, mungkin sangat sedikit orang di seluruh dunia seni bela diri kuno yang akan menyetujuinya. Sejak Kaisar Naga menolak undangan Yang Chen terakhir kali, citranya di benak orang-orang di dunia seni bela diri kuno telah berubah menjadi sosok penjahat yang sangat mungkin bersekongkol dengan ras iblis. Bahkan Bai Qingluan pun berpikir demikian. Namun, karena status dan kekuasaan Kaisar Naga, dia tidak berani mengatakannya secara terang-terangan. Pada saat itu, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu bangun dengan kondisi otak yang buruk?" Yang Chen tersenyum getir dan tidak membahas masalah itu lebih lanjut. Ekspresinya berubah serius, dan dia berkata kepada Bai Qingluan, "Fokuslah pada kultivasimu, jangan terlalu banyak berpikir." Semalam, Kaisar Naga memberitahuku tentang situasi di alam iblis. Dunia seni bela diri kuno kita sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kekuatan alam iblis jauh melebihi perkiraan kita. Bai Qingluan agak terkejut, dia mungkin tidak akan mempercayainya jika orang lain yang mengatakannya. Namun, dilihat dari keseriusan Yang Chen saat ini, dia bisa tahu bahwa pria itu mengatakan yang sebenarnya. "Kau benar-benar melihat Kaisar Naga tadi malam?" Yang Chen menjawab lagi, "Iya, kali ini, Bai Qingluan mempercayainya." "Kamu sudah tahu kalau aku akan ikut bersamamu hari ini?"
jadi kamu pergi berpetualang sendirian. Bagaimana bisa kamu sebodoh itu? Dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Dia tahu bahwa Yang Chen khawatir akan terlibat. Namun, melihat Yang Chen baik-baik saja, dia merasa lega. Kaisar Naga tidak mempersulitmu, apakah dia memanggilmu untuk membahas pertarungan melawan ras iblis? Yang Chen tidak menjawab, tetapi senyum jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Bai Qingluan merasa bingung. Detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Hah, kemana semua orang? Yang Chen, yang baru saja berbicara dengannya, tiba-tiba menghilang. Pikirannya menjadi kosong. Apa yang terjadi? Di mana anak itu? Apakah aku sedang berhalusinasi barusan? Apakah aku berbicara dengan udara kosong selama ini? Dia sebenarnya sudah tidak ada di dalam gua lagi. Ataukah dia menggunakan teknik rahasia, dan sosok di ranjang batu tadi hanyalah avatar dirinya? Berbagai dugaan ini terlintas di benaknya dalam sekejap. Dia berdiri di sana, menoleh untuk mencari Yang Chen, tetapi tetap tidak ada siapapun di sana. Tepat saat itu, dia tiba-tiba merasakan aura kuat muncul tanpa alasan yang jelas di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang familiar terdengar. Jubah tembus pandang ini benar-benar memiliki efek membuat seseorang menjadi tak terlihat. Bai Qingluan berbalik secara naluriah, ia terkejut mendapati Yang Chen berdiri di belakangnya. Yang Chen memegang jubah hitam di tangannya, dengan ekspresi puas di wajahnya. Bai Qingluan menatap jubah hitam itu dengan curiga. Apa yang kau lakukan dengan jubah itu? Bagaimana kau menghilang barusan? Apakah itu ada hubungannya dengan jubah ini? Yang Chen melepaskan jubahnya dan kembali ke tempat tidur batu. Dia menjelaskan kepada Bai Qingluan, Kaisar Naga memberi saya kesempatan untuk pergi ke pavilion harta karun di kediaman Tuan Suizu mereka dan memilih harta karun tingkat menengah. Jubah tembus pandang ini adalah harta karun tingkat menengah yang saya pilih dari antara yang lain, fungsinya adalah membuat seseorang menjadi tak terlihat. Bai Qingluan sangat terkejut. Di dunia seni bela diri kuno, memang ada harta karun yang ajaib seperti itu. Satu-satunya cara agar aku bisa menjadi tak terlihat adalah dengan mengerahkan kekuatan spiritualku sendiri dan menggunakan teknik rahasia. Setiap kali saya menggunakannya, kerusakan yang saya alami menjadi tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah menggunakan teknik menghilang kecuali nyawa saya terancam sebagai upaya terakhir. Bai Qingluan dipenuhi rasa iri. Memiliki jubah yang bisa membuatmu tak terlihat itu seperti memiliki kesempatan ekstra untuk bertahan hidup. Apa yang kau lakukan, Nak? Kaisar Naga benar-benar akan memberimu kesempatan sebesar ini. Yang Chen tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, Kaisar Naga hanya memberi saya kesempatan ini sebagai hadiah karena saya telah mengusir ras iblis. Bai Qingluan cemberut. Aku pantas mendapat pujian karena mengalahkan ras iblis. Jadi mengapa dia tidak memberiku kesempatan untuk memilih harta karun dari pavilion harta karun mereka? Dasar bocah nakal. Katakan yang sebenarnya, apakah kau diam-diam menjilat Kaisar Naga di belakangku? Yang Chen memutar bola matanya ke arahnya. Apa kau pikir aku tipe orang seperti itu? Bai Qingluan menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Yang Chen tertawa dan berkata, kalau begitu, sudah diputuskan. Adapun alasan mengapa Kaisar Naga tidak memberimu kesempatan, kau harus mencari Kaisar Naga sendiri. Setelah bertukar beberapa lelucon, Yang Chen kembali serius dan memberitahu Bai Qingluan bahwa jubah tanpa jejak hanya dapat digunakan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian dia menyemangatinya, berkata, jika kau juga ingin mendapatkan harta karun seperti itu, maka cepat tingkatkan kekuatanmu dan singkirkan lebih banyak iblis. Kaisar Naga pasti akan memberimu kesempatan. Saat keduanya sedang berbicara,
Bai Hua juga tiba di gua Yang Chen. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Apakah ibu juga di sini untuk menemui kakak senior Yang dan pergi ke Suizu bersama? Bai Hua tampak bingung. Dia sangat mengenal ibunya, dan dia juga diam-diam menyimpan perasaan terhadap Yang Chen. Saat itu, saya melihat Bai Qingluan dan Yang Chen berada di ruangan yang sama, mengobrol dengan antusias. Hal ini membuatnya agak curiga terhadap hubungan antara keduanya. Lagi pula, Bai Qingluan masih sangat marah semalam, berharap dia bisa memberi pelajaran pada Yang Chen. Akibatnya, keduanya menjadi sangat dekat dalam semalam, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Jantungnya terasa sakit tanpa disadari. Bai Qingluan dapat dengan mudah memahami niat putrinya. Dia tertawa dan menggoda, "Oh, coba kulihat, anak perempuan siapa ini, cemburu lagi." Ada bau asam di dalam gua ini. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan kecilnya yang halus, yang dihiasi cat kuku merah, dan mengipas-ngipas dirinya di depan hidungnya yang mancung dan lurus. Mendengar itu, wajah cantik Bai Hua langsung memerah. "Ibu, omong kosong apa yang ibu bicarakan? Di usia setua ini, kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Kamu sama sekali tidak serius." "Aku sama sekali tidak cemburu. Aku tidak melihat apapun." Bai Qingluan mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk dahi Bai Hua. "Dasar bocah nakal. Yang kau lakukan hanyalah mengganggu ibumu sepanjang hari." Bai Hua memutar bola matanya ke arahnya. Dia merasa sangat tak berdaya menghadapi ibunya, yang senang sekali bercanda. Dia teringat alasan mengapa dia datang menemui Yang Chen dan buru-buru mendesak, "Jangan main-main lagi. Ayo cepat ke Suizu, jangan membuat Kaisar Naga menunggu." Bai Qingluan menariknya dan duduk tepat di sebelah Yang Chen. "Tidak perlu pergi, anak itu sudah pergi di belakang kita." Kemudian, dia menjelaskan lagi tentang Yang Chen yang akan menemui Kaisar Naga. Setelah mendengarkan, Bai Hua mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Kakak Yang, tolong jangan lakukan ini lagi. Untungnya, Kaisar Naga tidak mempersulitmu kali ini. Jika dia mencoba menyakitimu, bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Jika kita menghadapi kesulitan di masa depan, kita akan menghadapinya bersama." Mendengar kata-kata itu, Yang Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia tersenyum dan mengangguk, kemudian dia menceritakan kepada ibu dan anak perempuannya tentang situasi spesifik di alam iblis. Setelah mengetahui bahwa ada iblis lain yang hadir, ekspresi mereka berubah serius. "Kalau begitu, mari kita segera meningkatkan kekuatan kita. Kakak senior Yang, kami tidak akan mengganggumu lagi." Ibu dan anak perempuannya segera mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Chen. Mereka juga tahu bahwa tugas terpenting yang harus dilakukan adalah melawan ras iblis. Bukan karena mereka pergi ke Yang Chen untuk membicarakan masalah hubungan. Yang Chen juga kembali memasuki tahap kultivasi. Beberapa hari berlalu, dan dia masih belum berhasil menembus level kultivasinya, yang membuatnya merasa cukup tak berdaya. Indra ilahinya memasuki cincin kaisar, menatap mutiara matahari merah untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia masih ragu-ragu. Terobosan selanjutnya akan membutuhkan pertempuran sengit hidup dan mati sebagai katalis untuk berhasil mewujudkan terobosan tersebut. Dia menghela napas panjang. Saat ini, tidak ada konflik yang berani terjadi antara berbagai kekuatan di dunia seni bela diri kuno. Ras iblis semakin kuat, dan tidak ada yang ingin kekuatan sekte mereka melemah sebelum waktunya. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah bagi Yang Chen dan mampu melawannya. Kita hanya perlu menunggu ras iblis muncul, lalu menghadapi monster iblis mengerikan setingkat Raja Iblis Raksasa, dan itu seharusnya sudah cukup.
Saat dia sedang merenung, Bai Qingluan, yang sudah beberapa hari tidak berada di sini, telah kembali. Kali ini, wajahnya tampak serius, dan ekspresi bercanda yang biasanya menghiasi wajahnya telah hilang. Yang Chen tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Jika tidak, wanita ini tidak akan menanggapinya dengan begitu serius. Yang Chen bertanya, apa yang terjadi? Apakah iblis-iblis itu datang lagi? Bai Qingluan mengangguk, benar, namun, kali ini ras iblis tidak melancarkan serangan ke berbagai ibu kota negara. Ras iblis melancarkan serangan terhadap beberapa sekte kecil di daerah pinggiran. Selain itu, ras iblis yang datang kali ini relatif lemah, dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Pesan-pesan ini mengejutkan Yang Chen. Dia berspekulasi, apakah karena Raja Iblis telah digulingkan, sehingga ras iblis menjadi lebih waspada. Bai Qingluan berpikir sejenak dan berkata, aku menduga ini adalah operasi dari alam iblis. Dua kejadian sebelumnya kemungkinan besar merupakan tindakan sepihak dari Raja Kraken. Yang Chen mengangguk, dalam hati memuji, wanita ini cukup pintar ketika dia serius. Tentu saja, dia tidak mengatakan ini langsung kepada Bai Qingluan. Sebaliknya, dia berkata, seperti yang kuduga. Tindakan alam iblis tentu tidak akan seceroboh dan berisiko seperti tindakan Raja Iblis. Karena aku telah mengambil semua harta Putri Xuanji, Raja Iblis pasti telah ditegur dan diberi pelajaran oleh Xuanji, sehingga ia datang untuk meminta maaf dengan duri di punggungnya. Namun, mereka meremehkan dunia seni bela diri kuno kami, sehingga misi tersebut gagal. Awal pertempuran ini sekarang terasa lebih seperti awal perang besar biasa. Bai Qingluan berkata, jangan khawatirkan itu dulu, bersiaplah, kita akan segera berangkat. Kaisar Naga telah mengeluarkan perintah. Semua ibu kota negara dan sekte besar harus memilih sekelompok murid unggul untuk pergi ke garis depan guna membasmi ras iblis. Bai Hua juga perlu ikut dalam misi ini. Aku khawatir meninggalkannya sendirian, jadi aku ingin kau melindunginya. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen langsung setuju, Tuan Bai, jangan khawatir, saya akan menjaga Bai Hua dengan baik. Dia baru saja memikirkan pertempuran besar, dan sekarang setelah ras iblis kembali bergerak, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menemukan terobosan. Sekalipun Bai Qingluan mencoba menghentikannya, dia tetap akan bersikeras untuk pergi, tidak mungkin dia akan menolak. Namun Bai Qingluan sama sekali tidak mengetahui hal ini, sebaliknya, dia mengira Yang Chen juga menyukai Bai Hua. Dia ragu sejenak, lalu berkata, Yang Chen, aku tahu bahwa kau dan Bai Hua sebenarnya saling mencintai. Aku tidak keberatan. Biarkan dia menjadi selirmu. Bai Hua sendiri juga tidak akan keberatan. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk menikahi Bai Hua setelah kamu membasmi ras iblis? Aku akan berbicara dengan istrimu sendiri ketika saatnya tiba. Saya yakin istri Anda juga tidak akan keberatan. Dia pasti wanita yang luar biasa untuk menjadi istri Anda. Dia akan mengerti, pria sehebat dirimu tentu tidak akan hanya memiliki satu wanita dalam hidupnya. Yang Chen berdiri di sana, tertegun. Setelah sadar kembali, dia langsung menyela Bai Qingluan. Tuan Bai, omong kosong apa yang kau ucapkan, ini bukanlah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Mari kita langsung membahas cara melawan ras iblis. Dia hanya fokus pada pemusnahan ras iblis. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengkhianati istrinya dan mengambil beberapa selir. Bai Qingluan masih agak enggan menyerah. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Nikahi beberapa istri lagi, dan tidak akan ada yang menyalahkanmu. Yang Chen mengerutkan kening, hentikan, katakan padaku, kelompok iblis mana yang akan kita hadapi kali ini, dan beritahu aku rutenya. Melihat itu,
Bai Qingluan menghela napas. Tugas yang diberikan Kaisar Naga kepada prefektur utama Jinzhou kita adalah mengirim beberapa murid ke sekte penjinak hewan buas. Bertanggung jawab untuk mengawal sejumlah tunggangan dan hewan spiritual dari sekte penjinak hewan ke garis depan untuk digunakan oleh para praktisi bela diri. Yang Chen menatap Bai Qingluan dengan tak percaya. Saya pikir dia bisa melawan iblis hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Di luar dugaan, alam seni bela diri kuno ternyata memiliki sekte penjinak hewan buas, dan hewan spiritual yang dapat digunakan sebagai tunggangan bagi para praktisi seni bela diri. Yang Chen segera menyarankan, tugas ini terlalu mudah, kirim murid lain saja. Aku akan pergi ke garis depan. Kekuatannya saat ini melampaui kekuatan beberapa bangsawan negara. Para murid biasa mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan, sementara sosok berpengaruh seperti dia melakukan tugas-tugas sederhana seperti itu. Dia sendiri merasa malu ketika kabar itu tersebar.